Nyanyi bersama-sama, aku diberkati sepanjang kemajuan pelayanan di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kita mau dengar Dia berbicara bagi saya dan saudara. Kita sadari seringkali kita merasa lemah, mungkin seringkali merasa hati kita hampa, atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan terasa kering. Karena pergumulan ada, karena mungkin merasa persoalan yang ada terlalu besar untuk dihadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita datang di hadirat Tuhan. Sesungguhnya kerinduan kita di dalam hadirat Tuhan, Dia akan memberi kita kekuatan menghadapi segala sesuatu. Siapa nanti untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita naikkan pujian bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami terus berjalan dalam dan berjalan.
Dari satupun yang lebih mengerti dirimu selain Tuhan Yesus. Oleh karena itu tetap pandang salibnya, tetap andalkan Dia, percaya bahwa Dia menolong, percaya bahwa Dia memberkati, percaya bahwa Dia menguatkan saya dan saudara. Kita tidak sendiri, tapi ada Yesus, ada Rohnya yang menolong kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik baginya. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau siap mengerjakan perkara-perkara besar bagi setiap kami yang haus akan Engkau, bagi setiap kami yang rindu lawatan-Mu Tuhan. Dan sebelum kerjakan perkara yang ajaib, kembali kami akan ditaburi akan firman. Firman menjadi pelita bagi kaki kami. Firman menerangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Pakai mulut bibirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Biar hikmat yang dari Tuhan memimpin pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga setiap kami umat-umat-Mu yang datang hari ini sungguh dimerdekakan, sungguh dibebaskan, sungguh dilawan oleh kuasa Tuhan. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur, tidak ada yang suam-suam kuku. Roh yang menyala-nyala membakar setiap kami. Di akhir zaman ini kami butuh roh Tuhan. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kami butuh kuasa yang dari Tuhan. Dan kami tidak bermain-main lagi untuk Tuhan. Bicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, shalom, 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 shalom. Nah, begitu saudara. Saya itu kalau melihat orang lemah-lemah memuji Tuhan itu rasanya kayak apa gitu. Karena saudara harus tahu kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Maka saudara nggak gengsi memuji Tuhan. Saudara nggak malu melompat. Saudara nggak malu menari-nari. Saudara, karena saya merasakan cinta Tuhan yang besar, saya nggak pernah gengsi memuji Tuhan. Saya menari-nari buat Tuhan. Bukan untuk mencari perhatian manusia, tapi karena saya tahu Tuhan menghendaki yang terbaik. Tuhan menghendaki yang nyata, bahwa kita mengasihi Dia. Bayangkanlah saudara, kalau orang menonton konser dunia saja, orang rela melompat-lompat, orang rela berteriak-teriak. Begitu. Kenapa kita tidak mau meriah buat Tuhan? Kenapa kita begitu sulit berteriak untuk Tuhan? Gitu. Kenapa? Ibadah itu sebenarnya bukan kaku, hidup, bergairah. Amin. Coba kita biasakan nanti memuji Tuhan itu hoga gitu. Karena memuji Tuhan itu satu pesta rohani, bukan rumah duka. Betul, bukan rumah duka yang saudara bengong, diam, kaku, tanpa ekspresi. Saudara coba mulai dari hari ini ya. Tadi saya lihat aduh kaku banget. Pujian kita itu hanya sampai di loteng ini. Saudara tahu kita itu sekarang sedang masuk dalam medan peperangan. Setiap kita harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu kunci kemenangan adalah pujian dan penyembahan. Saudara mungkin tidak bisa melakukan apa, tetapi dengar,
pujian. Pujian. Ada amin? Nah saudara, kalau saudara mau melihat kemenangan dalam hidupmu, mulai sekarang pujilah Tuhan dengan girat. Amin. Pujilah Tuhan dengan meriah. Saudara, seminggu ini saya kemarin itu hadir dalam sebuah ibadah dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Saudara, tak henti-hentinya pujian dan penyembahan. Semua tanpa diatur, tanpa ditata, menari buat Tuhan. Saya baru kali itu melihat kemuliaan Tuhan hadir. Tuhan tersenyum. Kenapa tidak ada lagi jaring, tidak ada lagi jaga gengsi? Bayangkan saudara, hampir 8 jam tidak ada capeknya, tidak ada capeknya. Saya hadir di sana dan saya berdoa, Tuhan, seandainya jemaat di Cipayung ini seperti ini, betapa senangnya hati, betapa senangnya hati. Dan saya mau membawa api itu ke tempat ini. Mulai dari hidup saudara, mulai dari hidup saudara, memuji Tuhan, jangan tanggung. Saya itu saudara, kalau sudah berbicara memuji Tuhan, harus goncang, gemetar, iblis harus lari. Amin. Kenapa? Saudara datang ke gereja nanti akan tidur. Saudara datang ke gereja nanti akan ngantuk. Saudara tidak bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Kita sedang masuk dalam zona peperangan, dan puasa pujian penyembahan itu menjadi penting. Menjadi penting. Semua katakan, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar di zaman ini. Bukan masalah banyaknya, bukan masalah seberapa orang yang datang, tapi seberapa orang yang mengerti isi hati Tuhan. Dan itu yang Tuhan kerjakan di gereja akhir zaman. Percayalah, di hari-hari ke depan akan banyak orang yang rontok imannya kalau tidak diperlengkapi kuasa Tuhan. Karena hari ini dalam berkaitan dengan hari Pentakosta, hari Yesus terangkat ke surga, 50 hari setelahnya terjadilah peristiwa yang besar itu. Karenanya kita akan baca Alkitab satu ayat sebagai pengantar, walaupun nanti kita akan bertemu di ayat-ayat yang lainnya. Kita baca Kisah Para Rasul pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kita baca ayat yang ke-8 saja dulu. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saya rindu kita semua baca dengan suara yang kencang. Sudah semua menemukannya? Amin. Saudara, kalau punya Alkitab, biasakan bawa Alkitab ke gereja ya. Dibiasakan. Kebiasaan yang baik itu jangan ditinggalkan. Saudara, kita boleh bawa handphone, tapi ketahuilah di handphone itu gak kudus. Alkitab itu yang kudus. Amin. Handphone itu gak kudus itu, walaupun di dalamnya ada Alkitab. Karenanya saudara, saya gak mau bawa laptop ke depan, saya gak mau handphone ke depan, saya gak mau bawa iPad ke depan. Sebagaimana banyak pendeta-pendeta sekarang menggunakan teknologi, saya tetap berpegang teguh bahwa kitab ini adalah kudus. Karenanya mari kita baca dalam Hitungan yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berkaitan dengan kuasa. Satu dunamis, satu lagi exousia. Dunamis berbicara kuasa
kita punya. Saudara, sumbernya adalah Roh Kudus. Kalau kita membaca Alkitab, jauh sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus, melalui kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28 sampai ayat ke-29, di sana janji Tuhan sudah jelas apa yang akan Tuhan kerjakan di akhir zaman nanti. Bolehkah satu orang membantu membaca Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yes. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Yes. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yes. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, akan terjadi di akhir zaman. Saudara, kita sekarang sedang berada di akhir zaman. Dan kita berkata peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau kita baca Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berdoa, bersehati, bersepakat untuk menjanji, untuk menerima apa yang Yesus janjikan. Sebelum Yesus berangkat ke surga, Dia berkata begini, adalah lebih berguna bagimu kalau aku pergi ke rumah Bapa. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Roh Kudus tidak akan hadir. Saudara, Yesus tahu bahwa sesungguhnya sebagai manusia Dia dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dia tidak bisa hadir dimanapun karena Dia dibatasi oleh fisik. Tetapi Alkitab berkata Roh Kudus akan menggantikan posisi Yesus di muka bumi ini. Dia bukan lagi hadir di Yerusalem, tapi hadir di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dan ada dua bentuk ketika kau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dalam seketika itu, di dalam dirimu ada Roh Allah. Karena tanpa iman, tanpa tuntunan Roh Allah, tidak mungkin engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Tuhanlah yang memilih Ibu Joko, Tuhanlah yang memilih ibu kita yang bersaksi tadi, Tuhanlah yang memilih adik kita ini, karena ada Roh Allah yang bekerja. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Saudara harus masuk kepada kedalaman-kedalaman yang lebih tentang kuasa itu, tentang urapan itu. Jangan cukup menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Banyak jemaat Tuhan cukup hanya percaya, cukup hanya menjadi orang Kristen. Dengar baik-baik, semua katakan engkau rugi betul. Kenapa? Tuhan sudah berikan senjata, dan senjata itu bernama Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi besar. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Lihatlah, akan terjadi akhir zaman nanti. Apakah mencurahkan rohmu kepada anak-anak, kepada remaja, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada semua orang. Roh Kudus memberi kesempatan kepada setiap kita untuk Dia hadir di dalam hidup kita. Tujuannya apa? Memperlengkapi kita. Semua katakan, Roh Kudus adalah sumber daya terbesar yang kita butuhkan. Kalau engkau mau buat, engkau perlu Roh Kudus. Kalau engkau mau berhasil, engkau perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus
di sana. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 dan seterusnya. Saya akan membaca bagi kita Yohanes pasal yang ke-16, yang ke-7 dan seterusnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa kalau mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran kalau aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara lihat betapa pentingnya setiap kita penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, hidup kita dikontrol olehnya. Ia akan menginsafkan kamu akan dosa. Seringkali kita tidak menyadari dalam hidup ini, kenapa hidup kita tidak berubah. Kenapa dahulu sekarang kita begitu-begitu saja. Kita tidak masuk kepada pengalaman rohani yang indah. Saudara, karena ada sesuatu dalam diri kita yang belum dibereskan. Dan kemarin dalam konseling kita belajar, saudara, ketika di dalam hidup kita ada yang tidak beres, mungkin itu bukan karena kesalahan kita, tapi akibat perbuatan nenek moyang kita. Kalau kita baca Keluaran pasal yang ke-20, Tuhan akan menuntut sampai keturunan yang keempat. Bayangkan, orang kakek kita, nenek moyang kita yang berbuat dosa bisa sampai kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu? Dengar, ada Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan dosa. Dia akan terus memulihkan, dia akan terus menyempurnakan, dia terus akan membenarkan. Kalau ada salah, ini diselesaikan. Kalau ada yang kurang, ini dibenarkan. Tetapi bagaimana kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kita selalu menganggap biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Apa kita tahu kita sedang masuk dalam perangkapnya setan, dalam otoritasnya setan. Kita mungkin beribadah, ya beribadah. Kita mungkin melayani, ya melayani. Tapi kita tidak pernah sampai kepada janji-janji Tuhan. Dengar baik-baik, engkau butuh Roh Kudus, maka hidupmu akan maksimal. Hidupmu akan maksimal. Insting rohanimu menjadi peka. Dan semakin kita pekakan suara Tuhan, semakin kita dekat kepada Dia. Dan ini gak bisa datang dengan sendirinya. Kau harus membangun hubunganmu dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Saudara, akhir-akhir ini saya mau belajar kembali mengembalikan apa yang pernah ku alami bersama dengan Dia. Betapa Dia baik, betapa Dia lembut, betapa Dia penuh kasih, betapa Dia panjang sabar. Kalau kita tidak percaya kepadanya, Dia berduka, Dia menangis, hatinya sedih. Kenapa orang ini tidak mau membantu? Dia sudah cukup puas kalau dia sudah melayani. Dengan baik-baik. Aku sekolah
dekat dengan Tuhan. Dan aku tahu hariku tidak lama lagi. Sekarang sudah 51 tahun. Kalau kita berkata 20 tahun lagi, apa yang kuisi untuk 20 tahun ini? Apakah aku semakin merosot atau semakin naik? Pilihan ada pada kita. Sudah biarkan saja mengalir begitu-begitu saja. Penting aku ke gereja, penting aku melayani Tuhan. Orang benar aja masih dipuji. Tokoh saudara siapa Ayub? Ayub itu saleh, Ayub itu takut akan Tuhan, Ayub itu hidup dalam kekudusan. Tapi lihat, iblis tidak tinggal diam untuk menjatuhkan dia dengan berbagai cara. Sampai dia protes kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu yang hanya biasa-biasa saja? Bagaimana dengan hidupmu yang soal tubuh? Bagaimana dengan hidupmu yang tidak pernah mau naik di upgrade lebih lagi? Tuhan mau engkau dipakai luar biasa. Dia sudah sediakan. Bayangkan, engkau akan bernubuat, engkau akan mendapat mimpi-mimpi yang indah. Apalagi begitu kaya anugerah Tuhan. Tapi berapa banyak orang merindukannya? Berapa banyak orang mau membayar harga untuk urapan itu? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Saudara, untuk urapan itu saya rela berdoa puasa 30 hari 30. 30 hari saya berdoa memang buka tutup. Karena saya rindu, ada harga yang harus dibayar untuk itu. Tetapi saudara tahu, ketika kau dipenuhi Roh Kudus, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin. Engkau menjadi orang yang berbeda. Engkau menjadi orang yang berbeda. Dalam Injil Yohanes tadi dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, Dia akan mengisahkan engkau akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Bayangkan, pendeta mengawasi kau terbatas, orang lain mengawasi kau terbatas, tapi ada Roh Tuhan yang memimpin engkau. Semakin sempurna di mata Tuhan, semakin indah di mata Tuhan. Dialah penolong yang sejati. Setiap saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, Engkau boleh ambil semuanya, tapi jangan ambil rohmu yang ada di dalamku. Di saat aku berduka, aku tinggal duduk, saudara tahu, yang memeluk. Saya bisa nangis di bahunya, dan dia memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau akan kuat kalau Roh Kudus menjadi sahabat. Engkau berkata, Roh Kudus, engkau kekasihku. Saudara, mari masuk ke kedalaman itu. Saudara, jangan menjadi cukup puas jadi jemaat. Tuhan ingin memakai kita. Amin. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang diurapi, bukan menjadi pendengar. Dari tahun pendengar. Engkau butuh kuasa, engkau butuh urapan Tuhan. Dan ini waktunya. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 4 berkata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Saudara, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
Jangan malu berbahasa roh, karena bahasa roh itu datang daripada Tuhan. Minta. Di sana dikatakan, di saat mereka berdoa. Saudara tahu berapa lama mereka berdoa? 10 hari atau 10 malam. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah memerintahkan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tetapi saudara tahu, Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi Roh Kudus. Engkau tidak perlu melakukan aktivitas apapun. Engkau butuh kuasa, engkau butuh rapat, engkau butuh penyertaan Tuhan supaya pelayananmu berhasil, supaya engkau sampai kepada tujuan. Dan Yesus memberikan itu. Dan kita berkata, mereka meninggalkan kesibukan mereka dengan tekun berdoa. Hari pertama mereka berdoa, hari kedua mereka berdoa, hari ketiga mereka berdoa, belum ada tanda-tanda. Hari keempat mereka berdoa, hari kelima mereka berdoa, belum tanda-tanda. Tetapi kita lihat jemaat itu tidak ada yang bosan, tetapi jemaat itu tidak ada yang bersungut-sungut. Hari ketujuh mereka tetap berdoa, hari ke-8 mereka tetap berdoa, hari ke-9 mereka tetap berdoa. Tetapi kita lihat jemaat itu tetap antusias, jemaat itu tetap semangat, jemaat itu tetap rindu, haus akan suara Tuhan. Dan hari ke-10 pagi itu, jam 9 pagi mereka kembali berkumpul. Ada yang mengatakan 120 orang pada satu tempat itu. Mereka berdoa. Saya percaya mereka berdoa bukan seperti kita berdoa. Mereka tidak bisik-bisik, mereka berteriak, mereka meminta janji Allah, mereka haus, mereka mengekspresikan dengan gerakan-gerakan, dengan kehausan, dengan ekspresi. Tidak seperti kita yang hanya begini, kalau dikasih silakan, kalau nggak dikasih tidak masalah. Dengar, meminta harus ada ekspresi, rasa haus, rasa rindu, rasa lapar di dalam setiap kita. Bayangkan ada harga yang mereka bayar. 10 hari mereka berdoa. Saudara tahu, ada yang meninggalkan kebunnya, ada yang meninggalkan keluarganya, ada yang meninggalkan pekerjaannya, ada yang meninggalkan mungkin pelayanannya. Mereka hanya fokus, mereka hanya fokus, minta, menanti, mengharapkan apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Mereka butuh Roh Kudus. Saya berdoa supaya saudara juga sama seperti mereka, sehingga suasana penyembahan kita berubah. Nanti kita mendengar di sana ada yang bernubuat, di sana ada yang menafsirkan. Oh dahsyat, tidak ada lagi yang terselubung. Engkau bisa berkata di dalam roh, siapa gembalamu. Ada manifestasi dan iblis tidak akan pernah tahan di tempat ini. Itu semua tergantung daripada saudara. Roh Kudus itu sudah tercurah dan peristiwa hari Pentakosta. Karenanya saudara, kita tidak melakukan doa 10 malam. Ada gereja-gereja tertentu mereka berdoa 10 malam. Setiap sore mereka berdoa. Tapi menurut saya, setiap hari adalah momen di mana kita beroleh kesempatan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Sementara mereka berdoa, saya percaya ada yang gemetar, saya percaya ada yang menjerit, saya percaya ada yang memuji Tuhan, saya percaya ada yang bermazmur. Oh, tiba-tiba tanpa diduga, tanpa ditunggu-tunggu, tiba-tiba angin yang kencang, angin yang bertiup. Mula-mula mereka merasakan apa yang terjadi, tapi fokus mereka tidak terganggu, mereka tidak kabur, mereka tidak takut akan peristiwa yang mencengangkan itu. Suasana berubah. Dia lebih kencang dari kipas angin yang bertiup ini, dia lebih dingin dari AC yang bertiup itu, menghinggapi setiap orang. Semakin bersemangatlah orang itu, semakin bergairahlah orang itu. Tak lama kemudian muncul
ternyata mencuri perhatian semua orang. Ternyata kebetulan hari Pentakosta, orang-orang diaspora, orang-orang Israel yang menjadi suku atau bangsa lain, sama seperti orang Indonesia, kalau pergi ke Amerika, lama tinggal di Amerika, mungkin menjadi warga negara Amerika, tetapi pada hakikatnya dia orang